Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kembali kita mengkaji qiraat Atim riwayat Hafs menurut Thariq Asy-Syatibiyah. Nazom keberapa? 102 Pak Kiai. Oke, 102. Ya. Oke. 102. Wa bi'sal ismu litakhallusi lana. Wa kaifa tabtadi biha qad bayyana. Lihat footnote. Wa bi'sal ismu itu 64. Yaitu surat Al-Hujurat. Ayat 11. Dibaca bi'salismu. Ya. Litakhallusi. Mengatasi dua sukun yang bertemu. Lana bagi kita para pembaca. Ya. Bi'salismu. Oke. Wa kaifa tabtadi. Bagaimana engkau ibtidak memulai dari bi'sal ismu itu? Biha padanya qad bayyana. Sungguh qad bayyana telah menjelaskannya oleh Thariq Asy-Syatibiyah. Wa kaifa tabtadi, bagaimana engkau ibtidak biha padanya qad bayyana, sungguh dia telah menjelaskannya. Ada dua cara ibtidaknya. Yang pertama, alismul fusuqu, itu pertama. Yang kedua, lismul fusuqu ba'dal iman. Iya. Saat dibaca wasol, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Jika ibtidak, alismul fusuqu ba'dal iman atau lismul fusuqu ba'dal iman. Oke, pahami dengan baik. 103. Tuthbitu lalifatis sitta waqafa hiya sabila warrasula awfa. Tuthbitu alifat. Tuthbitu lalifat. Nakal, dengan cara nakal. Tuthbitul alifat. Engkau tetapkan semua alif. As-sitta 6. Ada 6 alif. Waqfa, saat dibaca waqaf harus tetap 6 alif itu. Yaitu mana dia saat waqaf? Hiyas sabila. As-sabila setelah lam. Harus tetap saat waqaf. Tapi kalau wasol dibuang alifnya. Oke. Kemudian ar-rasulah. Lihat footnote-nya, nomornya. Ayat sekian di surat Al-Ahzab.
ar-rasula. Begitu juga saat waqaf baru tetap ar-rasula. Tapi kalau dibaca wasol harus dibuang alif itu setelah lam. Aufa telah mencakupkannya. Aufa telah tercakup bersama ma'adzununa. Bersama kata adzununa. Begitu juga kalau waqaf panjang na. Oke. Kalau wasol nggak boleh dipanjangkan nanya. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalik. Dibuang alifnya. Tapi kalau waqaf pada as-sabila, contoh pertama, rasula kedua, adzununa ketiga, harus tetap ada alif. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Oke. Wa qawariro. Juga qawariro. Tala. Mengikut. Qawariro juga ikut. Termasuk dari 6 alif. Yang dibaca saat waqaf tetap ada alif. Bukankah di ayat itu ada 2 qawariro? Kanat qawari min fiddah. Waqaf pada yang pertama tetap alif. Kanat qawariro. Tapi kalau dibaca wasol dibuang alif kedua itu. Kanat qawari min fiddah. Ya, boleh dicatat di pinggir. Qawariro saat wasol alif dibuang. Saat waqaf tetap alif. Sedangkan yang kedua, qawariro yang kedua dibuang alifnya wasol waqaf. Jadi kalau dibaca kanat qawariro qawarir. Nggak boleh qawariro pada yang kedua. Jadi wasol waqaf dibuang. Kalau yang pertama ini saat wasol dibuang. Kanat qawariro min fiddah. Oke, pahami dengan baik. Ntar saya kasih waktu bertanya. Kullu ana, semua ana dalam Al-Quran. Ana yang berarti aku atau saya. Saat dibaca waqaf tetap alifnya. Saat dibaca wasol dibuang alifnya. Ana illa. Kalau waqaf ana. Ya. Fil kahfi. Di surat Al-Kahfi. Lakinna. Itu di surat Al-Kahfi. Ayat footnote nomor 70. Ayat 38. Lakinnahu Allahu Rabbi. Tapi kalau waqaf tetap lakinna. Oke. Satu nazom lagi. Salathuhal ula. 3 pertama. As-sabila, ar-rasula, al-dhununa. Salathuha 3 al-ula pertama bil ahzabi.
tertera di surat Al-Ahzab. Jala itu jelas. Ba'du kata setelahnya yaitu qawariro. Ba'du setelahnya yaitu kata qawariro bilafzihi dengan cara baca seperti tadi bidahrin tertera dalam surat Ad-Dahr. Tertera dalam surat Ad-Dahr. Nama lain dari surat Al-Insan. Orang mengatakan surat Ad-Dahr, maksudnya surat Al-Insan. Orang mengatakan surat Al-Insan, ya maksudnya surat Ad-Dahr. Rutila, begitu caranya dibaca indah. Oke, sampai 105. 106 beda cara bacanya. Nah sekarang insya Allah minggu depan 106. Sekarang supaya pasti ada yang ditanyakan, silahkan. Silakan. Jangan sampai salah Ya. nanti. Pak Ya, Kiai, Ibu maksudnya Pak Kiai. Iya, Ibu Reni, silakan. Pak Kiai, kalau yang ini yang bentuk kalau wasol alifnya dibuang, kalau wakof alifnya dipakai ini dengan tanda mustatir itu ya Pak Kiai ya? Ah, benar. Itu salah satu tandanya. Iya Pak Kiai. Sifrun. Sifir mustatil. Nol. Nol. Sifir itu artinya nol. Saat wasol tidak dibaca. Saat wakof tetap oke, begitu. Bukan yang bentuk lonjong Pak Kiai? Ah, Bukan bentuknya yang lonjong. itu sebabnya disebut mustatil, panjang. Lonjong itu panjang. Bukan yang bulat, maksudnya kalau yang bulat kan mustadir. Kalau yang lonjong Iya, benar. mustadir. Benar. Kalau yang bulat itu mustadir. Iya, baik Pak Ustadz, makasih. Yuk, ada lagi, silakan. Ada lagi. Ya, ada lagi. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan paham. Oke, sekarang buka tahsinnya. Halaman berapa, Ibu Ademin? Halaman 35, Pak Kiai. 35. Poin 15. Oh iya, betul. Iya, silahkan baca. 15. Huruf nun memiliki 6 sifat, yaitu jahr, tawasud, istifal, infitah, izlaq, dan gunnah. Mengingat gunnah adalah sifat lazimah walaupun tidak disinggung dalam kitab Al-Muqaddimah dan At-Thayyibah, namun diungkapkan dalam kitab-kitab lain. Oke. Ingat, pahami makna dari sifat-sifat itu. Huruf nun, ada 6 sifatnya, yaitu jahr. Jahr itu kan lawan dari hamas. Kalau hamas ada desis. Kalau huruf nun
enggak ada desisnya. Yang kedua, tawassut. Tawassut itu hurufnya kan lin umar, lam, nun, ain, mim, ro. Tawassut tidak disebut, yaitu bersifat syiddah. Sebalik dari syiddah itu adalah bunyi keluar saat melafalkannya. Yang syiddah itu kan ajid, qatin, bakat. Huruf hamzah a enggak terdengar hurufnya. Ajid, jim, enggak terdengar. Selainnya itu adalah bersifat terdengar semuanya huruf itu. Nah, sekarang nun antara, itu sebabnya disebut tawassut, pertengahan. Mau dikatakan terdengar sepenuhnya, tidak tertahan, agak tertahan. Dikatakan tertahan tidak sama dengan ajid, qatin, bakat yang tertahan sama sekali. Itu maksud pertengahan tawassut. Istifal adalah lidah turun, pangkal lidah turun. Itu namanya istifal. Kalau dinaikkan pangkal lidah, itu huruf isti'la. Isti'la naik. Apa yang naik? Pangkal lidah. Sebalik dari yang tidak naik itu disebut istifal, turun, sapelun, turun. Iya, begitu seterusnya. Tolong pahami arti dari sifat-sifat yang sudah kita bahas. Oke. Selanjutnya istifal, idlaq, dan gunnah. Oke, ada dengungnya. Bukankah huruf yang dengung itu cuma dua? Nun dan mim. Selainnya nggak boleh dengung. Lanjut, nomor 16. 16. Huruf ro memiliki 7 sifat menurut pendapat yang muktamad atau yang dipahami banyak ulama, yaitu jahr, tawassut, istifal, infitah, izlaq, inhiraf, dan takrir. Oke, pahami sebutan istilah-istilah itu. Antara lain takrir. Takrir maksudnya tidak boleh bergetar. Huruf ro itu lebih dari satu kali. Hanya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali. Jangan lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih. Oke, lanjut. Nomor 17. 17. Huruf to memiliki 6 sifat, yaitu jahr, siddah, isti'la, itbaq, ismat, dan qalqalah. Iya, itu huruf po. Lanjut, 18. 18. Huruf dal memiliki 6 sifat, yaitu jahr, siddah, istifal, infitah, ismat, dan qalqalah. Iya, huruf dal. Lanjut. 19. Huruf ta memiliki 5 sifat, yaitu hams, siddah, istifal, infitah, dan ismat. Iya, lanjut. 20. Huruf sod memiliki 6 sifat, yaitu hams, rafwah, isti'la, itbaq, ismat, dan safir. Iya. 21. Huruf zai memiliki 6 sifat, yaitu jahr, rafwah, istifal, infitah, ismat, dan safir.
22. Huruf sin memiliki 6 sifat, yaitu hames, rokhwah, istifal, infitah, ismat, dan safir. 23. Huruf zo memiliki 5 sifat, yaitu jahar, rokhwah, isti'la, itbaq, dan ismat. 24. Huruf zal memiliki 5 sifat, yaitu jahar, rokhwah, istifal, infitah, dan ismat. 25. Huruf sa memiliki 5 sifat, yaitu hames, rokhwah, istifal, infitah, dan ismat. 26. Huruf fa memiliki 5 sifat, yaitu hames, rokhwah, istifal, infitah, dan izlaq. 27. Huruf wawu berbaris secara mutlak memiliki 5 sifat, yaitu jahar, rokhwah, istifal, infitah, dan ismat. Adapun wawu sukun yang didahului oleh baris atas. Ya, terus. Adapun wawu. Contoh. Adapun wawu. Adapun wawu sukun yang didahului oleh baris atas. Contoh, khaufun memiliki 6 sifat, yaitu jahar, rokhwah, istifal, infitah, ismat, dan lin. Oke, sebentar. Ada beda. Wawu berbaris, wawiwu. Apakah baris atas? Apakah baris bawah? Apakah baris dhammah? Itu yang memiliki 5 sifat. Beda dengan wawu sukun didahului baris atas. Nah, karena ada sifat lin. Itu sebabnya menjadi memiliki 6 sifat. Oke, lanjut. 28. Huruf ba memiliki 6 sifat, yaitu jahar, siddah, istifal, infitah, izlaq, dan qalqalah. 29. Huruf mim memiliki 6 sifat, yaitu jahar, tawassut, istifal, infitah, izlaq, dan gunnah. Oke. Tidak menjadi masalah. Ya, terus. Tidak menjadi masalah walaupun hal itu tidak disebutkan dalam kitab Al-Jazariyah dan At-Tayyibah seperti penegasan sekelompok ulama. Dengan demikian, selesai sudah pembicaraan mengenai pembagian semua sifat sekaligus huruf yang disifati. Ya, terus? Atau mausu Fatihah. Apabila kita renungkan pembagian ini, nampak bagi kita bahwa ada di antara huruf-huruf itu sama dalam sifat-sifatnya, baik kesamaan itu secara penuh maupun ada unsur perbedaannya. Oke, itulah huruf hijaiyah. Huruf yang dilafalkan saat membentuk kata. Iya, jadi harus sifat-sifat itu pada huruf bersangkutan. Tentu pelan-pelan pahami. Upayakan supaya setiap maksud dari 5 sifat, infitah, idlaq, itu pahami apa maksud idlaq, apa maksud infitah, apa maksud qalqalah, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan, silahkan. Pak Kiai. Ya, silakan. Yang poin 27, huruf wawu berbaris secara mutlak memiliki 5 sifat berarti wawiwu. Iya.
untuk yang khaufun, nah itu berbeda karena Iya, didahului fathah ya Pak Kiai, wawu iya, sukunnya. Kalau betul. wawu sukun didahului oleh dhammah seperti yuqinun, itu termasuk Iya, gimana Pak Kiai? iya. Kan ingat yang namanya nuhiha. Wawu didahului dhammah. Ha. Ingat makhrajnya al-jauf. Kan sudah disebutkan. Wawu mad. Udah. Sifat. Iya. Iya, iya. Iya. Oke. Baik Pak Seperti Kiai. itu. Iya. Silakan Ya. Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan, jangan simpan masalah. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, waalaikumsalam Ibu Novera. Apa? Pak Kiai, untuk saya mau tanya sifat yang isti'la. Isti'la itu kan berarti lidahnya, pangkal lidah terangkat ke atas. Betul. Sedangkan lawannya berarti kan lidahnya mendatar dan tidak Iya. lengket ke atas. Benar. Lalu bedanya dengan infitah. Infitah itu kan juga sebenarnya tidak lengket ke atas lidahnya. Iya, ingat infitah lawannya itbaq. Iya. Itbaq ujung lidah nempel ke langit-langit. Infitah terbuka, tidak nempel. Sehingga huruf itu sifatnya keluar, tidak ujung lidah nempel ke langit-langit atas. Berarti Kan bedanya dengan istifal apa Pak Kiai? Kan istifal juga berarti kalau lidah itu tidak Iya, naik. beda. Kalau istifal mendatar, turun, itu sapelun, turun. Kalau infitah berarti Kalau infitah yang jelas dia tidak nempel, boleh jadi ujungnya naik dikit. boleh jadi Itu. ujung naik dikit atau boleh jadi mendatar. Iya, benar. Tapi Iya. sama-sama tidak nempel ke langit-langit. Ya, itu yang pasti dia tidak nempel. Kan lidah orang kan beda-beda. Ada yang cadel, agak pendek lidahnya. Nah, maksud Oke. saya secara teknis itu kan sama-sama tidak nempel sebenarnya infitah dan istifal. Secara teknis yang membedakannya apa Pak Kiai? Iya, yang jelas kalau infitah itu terbuka sehingga ruang terbuka. Itu infitah, fataha yaftahu fathan. Infitah terbuka. Kalau istifal menurun. Nah, menurunnya itu boleh jadi agak ujung lidah itu agak naik dikit, tergantung hurufnya. Oh, begitu. Oke. 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 Iya, supaya lebih jelas, isti'la. Ya, isti'la khusadir tinqil. Itbaq Sod, dod, to, lo saja. Sod, dod, to, lo saja. Juga termasuk isti'la. Iya. Begitu. Iya, oke. Pak Kiai. Yo, pendeknya selain membaca juga hati ikut hidup supaya kita paham. Jangan hanya mulut saja bergerak, dia baca, tapi entah pikirannya kemana.
Ya, naam Pak Kiai. Ya, begitu. Ada lagi? Pak Kiai, izin bertanya. Yo, silakan Ibu Kinana. Iya, mengenai huruf ro. Ro, kadang ada yang mengucapkannya ro saja itu tidak terlalu tafkhim. Ada yang bisa juga dengan tebal ro, begitu ya Pak Kiai. Iya. Nah, untuk menjelaskannya supaya tidak ada perbedaan antara yang menyebutkannya ro biasa dengan ro. Iya. Nah, apakah itu termasuk yang disebut dengan sifat inhiraf tadi Pak Kiai, yang menyeberang? Benar. Hmm, Inhiraf artinya menyeberang, yaitu naik ke punggung lidah. Allah, minallah. Naik ke punggung lidah ro itu. Itu namanya apa yang disebut tadi inhiraf, menyeberang ke punggung lidah. Nah, bukankah ar itu ujung lidah, tapi saat dibaca tafkhim naik dia ke punggung lidah. Allah. Coba hayati itu. Allah. Iya. Betul, itu maksudnya. jadi yang paling tepat itu yang mengucapkannya tuh tafkhimnya betul-betul tafkhim ya Pak Kiai. Oh iya, vokal O. Vokal O. Vokalnya O. Ya. Iya, semua huruf yang dibaca tafkhim itu vokal O. Kho, so, bo, go, po, ko, wo. Itu namanya tafkhim. Termasuk ro. Dan juga lam Allah. Gitu. Baik. Iya. Siap, Jadi, makasih banyak ya. iya, sekali Ya. lagi ulama menambah, ada yang menambah ro sama lam saat dibaca tafkhim. Padahal vokal O itu hanya huruf isti'la. Tapi termasuk ro dan lam. Lafaz jalalah. Allahu. Oke, begitu Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Kiai. Yuk, ada lagi seperti ibu-ibu yang mendalaminya tadi. Izin Pak Ada Kiai. lagi? Ya, silakan. Untuk yang mat arid li sukun alim gitu. Mimnya itu kan bersifat tawasud ya Pak Kiai. Iya. Tapi maksudnya itu seberapa mengalirnya gitu Pak Kiai. Takutnya nanti malah ke rohwah gitu. Iya. Pendeknya baca dengan izhar. Mim dan nun. Dua huruf itu. Saat dibaca waqaf tidak bertasydid, maka baca dengan izhar mutlak. Alim, jangan dipanjangin. Alim. Iya, baru Jadi jelas. kalau misalkan kita hanya sekedar mengalir sedikit seperti an'amta seperti itu aja begitu tepat enggak Pak Kiai? Oh iya dong. Oh, yang namanya huruf mim itu kan an'amta. Jangan dibaca seperti orang itu. Siratal ladzina am'amta alaihim. Ya kan beda. Iya, Soalnya oke. ada yang itu Pak Kiai, ada yang Bu kata Bu Ustadz Anu ini harus gitu. Loh, perasaan sama Pak Kiai kan idhar mutlak ya Pak Kiai. Maksudnya kalaupun ada Iya. yang mengalir hanya sedikit saja kan Pak Kiai. Iya, itu nggak bisa kepisah. Setiap huruf itu mesti terbaca, mesti terdengar. Itu yang dimaksud dengan mengalir itu. Alim. Cuma jangan digunakan
Kecuali kalau mim dan nun itu bertasydid. Lahun, ya harus 2 harokat. Nun musyaddadah tajibul gunnah. Mim musyaddadah tajibul gunnah. Gunnah dengung itu panjangnya 2 harokat. Tapi kalau tidak bertasydid, izhar mutlak. Jangan dipanjangin amnya itu. Iya. Boleh mengalir, tapi sedikit gitu ya Pak Kiai ya, karena pengucapannya aja sedikit. Iya, betul, betul. Tergantung kondisi. Tergantung kondisi dari huruf pada kata bersangkutan. Tetap itu terkait satu huruf dengan huruf yang lain bertemu itu. Ya. Ya, syukran Pak Kiai. Yo, ada lagi. Menambahkan sedikit tentang Iya. mim dan nun bunikan tadi Pak Kiai. Kadang kita menguraikan tajwid, yang saya lihat pada saat kita menguraikan tajwid mad arid li sukun, kemudian yang diakhiri dengan nun atau mim, itu kita sebutkan izhar mutlak. Nah, apakah pada saat kita wakof yang ujungnya itu domir seperti kum yang hanya mim sukun begitu Pak Kiai, apakah itu juga kita harus sebutkan dengan izhar mutlak? Pak Kiai ke mute suaranya. Oh, saya pikir ini sinyalnya. Oke, di LBIK nelpon barusan. Oh, begitu ya, ya Pak Kiai. Saya pikir sinyal saya yang hang. Oh, baik. Oke, baik. gimana sekali lagi tadi? Oh iya. Kalau udah jelas ya cukup. Belum, ini Pak Kiai, saya cuma ada kalau yang kita lihat pada saat menguraikan tajwid, itu kita menyebutkan izhar mutlak pada huruf nun dan mim itu pada saat setelah mad arid li sukun. Nah, bagaimana pada saat kita wakof itu ada huruf mim sukun yang bukan sebelumnya mad arid sukun. Kita jarang sekali mengucapkan itu izhar mutlak. Apakah itu juga sebenarnya termasuk dengan pada izhar mutlak? Iya, di mana saja. Kalau nun dan mim dibaca wakof, maka tidak boleh ada dengung. A'lam, wallahu a'lam. Jangan wallahu a'lam. Itu didengung itu. Oke, begitu Ibu. Ya, di mana saja. Siap, siap. Terima kasih Pak Kiai. Oke, ada lagi. Oke, mudah-mudahan kita paham semua. Sekarang buka Al-Quran. Ayat berapa? Ayat 170, 183 Pak Kiai. Oke, 183. Silahkan, siapa yang baca? Silahkan Bu Eki. 183 ya Bu Sri? Ya. Aladina ya? Ya Bu. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina. Iya, ya ayyuhalladzina. 183. Iya. Al-Baqarah, Bun. Oh iya, maaf. maaf. Bu Sri yang lain dulu, Bu Sri, saya nyari dulu. Halaman 29. Ya. Halaman 29, buka. Oke, silakan. Siapa yang lain? Soraya. Soraya nggak ada ya? Bu Titin. Iya.
Silakan. Iya, Bu Sri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu Ya, 183. Ya Ayat ayyuhalladzina amanu 183. kutiba alaikumusiyam. Oh, salah, maaf. Ini Al Imran. Astagfirullahaladzim. Salah. Ya, Al-Baqarah. Sama Bu, saya juga lihat itu. Ya ayyuhallazina aman. Betul, mulai. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke, sebelumnya Ibu, kalau tidak ada tanda wakaf, jangan lanjut, tapi atret. Oh Kan iya, nggak ada. Kutiba alaikumusiyam, nggak ada tanda wakaf itu. Jadi harus diulang dulu ya Pak Kiai. Ya, bukan ngulang, atret. Mungkin dari kutiba. Tiba ya. Iya. Dari awal Pak Kiai. Ya boleh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oke Ibu. Uraikan ayat yang Ibu baca. Dari pertama Pak Kiai. Iya, ayat yang Ibu baca. Ya ayyuha mad jaiz mufasil. Betul. Halladzina. Lazina izhar komari. Mana izhar qamari? Izhar. Idgham syamsi. Samsi. Allazi. Sebelumnya ada. Sebelum idgham syamsi ada. Itu sebelum idgham samsi ayyuhallazina. Iya, betul. Apa? Atau bi ya? Yang mana matobi'i? Allazina ya, allazina. Sebelum itu yang Ya. mendahului idgham syamsi. Ayyuhal. Iya. Zina. Takhallus bil hadfi. Takhallus bil hazfi. Iya, mana? Takhallus bil hadfi yang mana? Yang ayyuha. Iya, huruf mana? Huruf lam. Huruf H. Oh, H. Iya, kalau Ibu wakop di situ karena mau batuk, ya ayyuha, 2 harokat. Tapi kalau dibaca wasol, dibuang alif itu namanya bil hadfi. Kenapa dibuang? Karena 2 sukun yang bertemu. Bahasa apapun nggak bisa dia ungkapkan bahasanya. Oke, jadi takhallus bil hadfi Bu ya. Iya Pak Kiai. Ya, zi. Zi matobi'i. A. Amanu asli. A. Matapa. Mad badal. Betul. Nu.
Nu mad asli tobi'i sama mad Iya. asli. Alai. Alaihi lin, huruf lin. Huruf lin. Kumusya. Umusya idgham syamsi. Sebelum idgham syamsi ada. Yang seperti tadi ya pakai tahalus bil. Ada beda. Iya, takhallus tapi ada bedanya. Apa bedanya dengan yang tadi? Bedanya apa ya? Mim dibaca baris dhammah. Ya, Ini yang disebut takhallus bitahrik. tahrik. Dikasih baris. Kan mim jamak itu sukun itu. Alaikum, lahum, bihim. Oke. Iya. Ya, mad asli. Terus. Kama mad asli. Kutiba alal ladzi. Alal. Ibu. Kalau ibu. Waqaf. Kutiba ala. Tapi karena dibaca wasol. Kutiba alal ladzina. Apa namanya itu? Hukumnya. Idgham syamsi. Apa? Idgham syamsi. Iya kan? Ala itu. Ala. Alal Takhallus bil hadfi. tahalus bil hazfi. Iya, kalau Okay. waqaf kan kama kutiba ala. Tapi karena diikuti sukun mat ala kan mat tabi'i, diikuti sukun al, maka dibaca takhallus bil hadfi. Oke, zi. Allazina mad tabi'i. Min qab. Ikhfa. Qab. Apa iklab. Aduh apa sih namanya? Iya, biasa lupa-lupa dikit. Qab qalqalah. Sugro Pak Kiai. Qalqalah apa? Sugro. Sugro. Iya. Iya, karena di tengah kata. Maka namanya qalqalah sugro, kecil. Kenapa pantulannya kecil? Karena ada huruf yang mau dibaca li. Lanjut. Kumla. Izhar safawi. Betul. Kumta. Izhar safawi juga. Kun. Mad arid lis sukun dan mutlak. Oke, begitu. Oke. Iya, siapa lagi? Ya. Bu Eki. Ya Bu Sri, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudatin faman kana minkum mirwadan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ibu ulangi baca awal ayat. Awalnya. Ayyaman ma'dudat. Oke. Jangan dipanjangin tasdidnya. Ayya, bukan ayya. Ulang baca yang benar. Ayyaman ma'dudat. Iya, begitu. Di mana saja tasdid. Jangan dipanjangkan.
Tetapi bunyi, penekanan bunyi, itu arti tasdid. Penekanan bunyi. Ayya. Oke. Oke Ibu, uraikan dikit. Yang mana? Ayyam ma'dudat. Ayya matobi'i Terus mamma idgom biguna betul, du matobi'i benar. tobi'i. Iya, dumat tobi'i, terus Da matobi'i. Mat arid li sukun. Kalau oh, iya benar. Kalau wakof mat arid les sukun. Dikit lagi, uraikan. famangka ikhfa na minkum ikhfa kumal min ketemu mutamasi lain ya Ustaz. Benar. Ri matobi'i don au apa nih? Idgom bilagun Idgham apa? idgom biguna Idgham bigunnah. Apa arti idgham? bukan Pak Ustaz bukan pakai maridon idhar Oke. Apa arti izhar? dibaca jelas Apanya yang jelas? nunnya Oke. Maridon. au Iya. Terus. harfulin Au. au Au. Bukan au. au Iya. Tidak ada vokal O dalam baca Quran. Yang ada I, U, E. Itu yang ada. ya Pak Kiai maaf Ya. Au. Au apa? harfulin Betul. Dikit lagi. ala matobi'i Benar. safaril ikfa Betul. iddatum min idgam biguna Betul. ayyamin ukhor min ukhor idgam tadi izhar maaf Pak Kiai Min A. izhar Pak Kiai Oke. Min U. izhar nun Min U. min oke Pak Kiai kok tiba-tiba lupa Min ayyamin ukhor. Min U. min nun min nun Tanwin ketemu Hamzah. izhar Pak Kiai Iya. tadi saya salah ya Ukhor. Apa di situ? Ukhor. roknya tafkhim Pak Kiai Benar. Bisa ngomong dikit kapan ro itu dibaca tafkhim? ketika disukun dan didahului harokat fathah. Oke, benar. Pendeknya ro itu dibaca tafkhim kalau dia berbaris atas, berbaris dhammah. Ya, Atau saat dibaca sukun didahului baris atas atau baris dhammah. Oke, begitu. Ya, silakan yang lain. Mungkin satu orang lagi. Ibu Deni. Silakan. Iya, Bu. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Oke, Ibu. Uraikan dari walitukabbirullah. Walitukab mana Pak Ustadz ya? Kalimat terakhir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbirullah Ya. Lafat jalalah. Ya. Tafkhim. Betul. Matobi'ain. Benar saat wasol. Kalau wakof kan mat'arid lisukun. Saat wasol matobi'ain. Iya, betul. Tapi ada hukum sebelumnya. Oh, idhar idgham syamsi. Oke, sebelum idgham syamsi. Takhallus bitahrik. Masya Allah. Apa? Takhallus apa? Takhallus apa? Takhallus bitahrik. Bil hadfi. Kalau wakof walitukabbiru itu wawu jamak itu. Iya Pak Kiai. Itu sebabnya maknanya walitukabbirullah. Hendaknya kamu semua bertakbir. Begitu selesai puasa Ramadan, bertakbir kamu semua. Oke, jadi sekali lagi takhallus bil hadfi ya. Takhallus hadfi. Iya, terus ala. Ala matabi'in. Terus matabi'i. Hada matabi'i. Kum saya lupa saya. Oke. Mim sukun itu ada 3 hukumnya. Yeah. Pertama apa? Mim sukun. Ada 3 hukumnya. Pertama apa? Idgham. Mimi. Idgham mimi atau mithlain. Iya, atau mithlain. Itu satu. Yang kedua, saat diikuti oleh ba. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kalau diikuti mim sukun oleh selain 2 huruf tadi, izhar syafawi. Izhar syafawi. Betul. Terus mim ketemu ta izhar syafawi. Betul. Mat arid li sukun dan benar. Itlaq. Oke. Ya, silakan yang lain. Yang lain.
Lanjut Siapa? Ibu. Mana tadi saya pesan. Bapak Bu nggak ada? Mulia. Nggak ada. Bapak? Nggak ada Pak Oh, Kiai. iya, mungkin sedang sibuk itu bapak-bapak itu. Bulia. Ya, Maria. silakan. Iya, Bu. Silakan. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lanjut. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Oke, sangat bagus. Begitu Ibu ngajar di majelis taklim, bacakan murid-muridmu mungkin satu baris, suruh ikuti seperti cara Ibu baca. Oke. Nah, sekarang ya tentu karena udah bagus jadi tahulah. Tapi nggak apa-apa. Kadzalika kalimat terakhir. Baik, Yai. Kadza mad tabi'i yubayyinullah, lafat jalalah tafkhim idgham syamsi mad tabi'i ketika wasol, a mad badal, ya mad tabi'i, tihi mad silah qasirah, linnas idgham syamsi, Masya Allah. na mad tabi'i, la'allahum ya izhar syafawi, yattaqun mad arid li sukun izhar mutlaq. Masya Allah. Iya. Pendeknya murid-murid yang cerdas di majelis taklim itu ajarin benar itu. Oke, silahkan. Yang lain. Ibu Marsy. Ya, silakan. Ibu Marsy, silakan. Silakan. Ayat 189 188. Ya. 188 Bu. 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum
bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukam wa tudlu biha ila hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Oke, Ibu. Ada berapa di ayat itu mad far'i? Ada berapa? Di ayat yang dibaca tadi. Dua, Pak Ustadz. Berapa? Dua. Iya. Iya, itu sebabnya tadi. Yang pertama di mana? Takulu. Oke. Panjangnya berapa? 4. Oke. Tadi dibaca 2 harokat tadi. Itu sebabnya saya tanya mad far'i. Ya. Jawab pertanyaan saya. Qiraat siapa yang Ibu baca tadi? Kalau 2, nggak tahu deh. Perasaan saya 4 panjang, kurang panjang. Bentar dulu, jawab pertanyaan. Qiraat siapa yang Ibu baca? Saya qiraatnya Imam Hafs. Imam? Kalau saya Imam Hafs 4. Oke. Qiraat yang Ibu baca tadi, qiraat Imam Asim. Riwayat Hafs. Torek siapa yang Ibu terapkan tadi? Asatidiyah. Ya? Asatidiyah. Iya, betul. Kan Torek Asyatibiyah itu marjais munfasil ada panjangnya 4. Murni Torek Asyatibiyah. Di sini marjais munfasilnya ada 2. Jadi harus disamakan panjangnya. Oke. Silakan uraikan dari wala ta'kulu. Wala la matobi'i. Betul. Matobi'i. Nah itu. Mana matobi'i? Mazaiz. Iya. Rupanya yang dilihat tadi matobi'i itu sebabnya hanya 2 harokat dibaca tadi. Oke, marjaiz ya. Fasil. Ya. Itu izhar safawi. Wa matobi'i. Itu ikhfa syafawi. Harfulin. Iya, benar. Ikhfa syafawi. Betul. Bilnya itu izhar syamsi. Ba-nya itu matobi'i. Izhar apa? Izhar komari. Bukan, tadi bilangnya apa? Izhar syamsi. Oke, izhar komari. Terus. Tudnya itu kolkola sugro karena di tengah kata. Iya, betul. Biha majaiz munfasil. Oke, itu sebabnya ada 2. Majaiz munfasil sama mat arid lisukun. Sehingga mat far'i di ayat yang Ibu baca tadi ada 3 banyaknya. Majaiz munfasil, dan mat arid lisukun. Oke, satu lagi, Bu Admin. Ya. Ibu Novera.
Silakan Ibu Novera. Ibu Novera silakan. Maaf, Iya. Bu. Aku tadi udah Ya. Oh, Sinyalnya kurang bagus, Bunda Sri. oh iya. Bu Hadijah, Silakan. Baik, Sri. silakan. 190 ya, Sri. 108. Iya. 189. 189. Ya. Baik. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Masya Allah. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Masya Allah. Kok lagunya bagus sekali. Lagu apa tadi itu? Lagunya apa? Ras ya? Oke. Itu lagu Ras itu. Oke. Satu ayat lagi. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Oke. Yang saya tanyakan, ayat kedua yang dibaca. Dengan asumsi dibaca sekali napas. Dari waqatilu sampai al-mu'tadin. Berapa banyak mad far'i di situ? Wala ta'tadu disambung atau dipisah? Oke. Iya, tadi kan soalnya dibaca sekali napas satu ayat itu. Dua. Oke. Ada dua. Kalau dibaca waqaf ya menjadi satu. Ya, satu. Oke, baik. Insya Allah minggu depan kita sambung. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Terima kasih ya Ibu.